Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya saya dapat menyelesaikan atau membuat tugas saya yang berjudul Pengaruh Kebudayaan Bakson. Tugas ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Indonesia Prasejarah. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, apalagi dosen kampus saya yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Tugas ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan tugas ini. Semoga tugas ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Matondang dengan NIM 2011020059. Mata kuliah Indonesia Prasejarah, kelas SPIC atau Sejarah Peradaban Islam. Dan inilah dosen pengampu saya, Ibu Umi Rusmiani Humairah. Dan marilah kita membahas tugas ini dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Asal mulanya kebudayaan Bakson Huabin. Kebudayaan ini ditemukan oleh seorang arkeolog Prancis bernama Madeleine Colani. Madeleine Colani adalah arkeolog Prancis. Dia terkenal karena menemukan budaya Bakson Huabin dari sekitar 16.000 sebelum Masehi. Kebudayaan ini terbentuk sejak zaman Holosen, dan kebudayaan ini berbahan dasar dari batu. Dan asal mulanya kebudayaan Bakson Huabin adalah kebudayaan Bakson merupakan kebudayaan yang tersebar dari Myanmar, Vietnam, dan di sekitar Semenanjung Malaya. Kebudayaan ini berada pada masa Mesolitikum. Persebaran Bakson Huabin. Persebaran di Indonesia bangsa Papua Melanesoid yang membawa kebudayaan ini. Datang pada 3000 tahun sebelum Masehi, kedatangan bangsa Melayu disebabkan Papua Melanesoid akhirnya pindah ke bagian timur Indonesia. Dari coraknya, Papua Melanesoid, mereka hidup seperti manusia pada masa bercocok tanam sederhana. Semi-nomaden, adanya penemuan dapur sampah atau kejokot kenmot dinger, gambar binatang dan dicap di bawah. Tidak lepas dari upacara penguburan, kebudayaan ini juga ada di saat upacara pemakaman yang dikubur di dalam goa dan mengecat mayat dengan warna merah sebagai tanda pemberi kehidupan. Karena berbentuk batu, peralatan yang dibuat merupakan peralatan yang sudah diasah namun belum diserpih dan hanya dibelah langsung. Dalam penemuan kebudayaan Bakson Huabin, mereka menemukan ujung panah bergerigi, lakes, dan alat serpih berpunggung mikrolet yang disebut dengan Towalian karena ditemukan di suku Towala, Papua. Kebudayaan Bakson ini juga menyebar di Sulawesi Selatan, Papua, Sumatera, dan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Kebudayaan Bakson hasilnya selain dari batu, juga ada hasilnya berupa tembikar. Peralatan kebudayaan Bakson Huabin. Lakes adalah serpihan yang dibuat untuk memotong. Selain itu, lakes juga dibuat dalam bentuk indah, disebut kaldeson.
sampah karang berdiameter 100 meter dan kedalaman 10 meter. Timbunan kerang tersebut sudah menyatu dengan tanah. Bahkan ada dapur sampah yang sudah ada di permukaan laut. Kapak tulang dan tanduk ditemukan di desa Ngandong, berbentuk seperti belati dan digunakan sebagai pengorek umbi, keladi dan menangkap ikan. Dan peralatan kebudayaan Bakson Hwabin ialah kapak genggam, terbuat dari batu. Dengan batu tersebut dipecah, kapak genggam merupakan yang dikenal dengan peble atau kapak Sumatera. Pengaruh kebudayaan Bakson di Indonesia. Pengaruh budaya Bakson Hwabin terhadap perkembangan budaya masyarakat awal Kepulauan Indonesia merupakan suatu budaya besar yang memiliki situs-situs temuan di seluruh daratan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pengaruh utama budaya Hwabin terhadap perkembangan budaya masyarakat awal Kepulauan Indonesia adalah berkaitan dengan tradisi pembuatan alat terbuat dari batu. Beberapa ciri pokok budaya Bakson Hwabin ini adalah pembuatan alat kelengkapan hidup manusia yang terbuat dari batu. Batu yang dipakai untuk alat umumnya berasal dari batu kerakal sungai. Alat batu ini telah dikerjakan dengan teknik penyerpihan menyeluruh pada satu atau dua sisi batu. Hasil penyerpihan menunjukkan adanya keragaman bentuk. Ada yang berbentuk lonjong, segi 4, segi 3, dan beberapa di antaranya ada yang berbentuk berpinggang. Pengaruh budaya Hwabin di Kepulauan Indonesia sebagian besar terdapat di daerah Sumatera. Hal ini lebih dikarenakan letaknya yang lebih dekat dengan tempat asal budaya ini. Situs-situs Hwabin di Sumatera secara khusus banyak ditemukan di daerah pedalaman pantai timur Laut Sumatera, tepatnya sekitar 130 km antara Lok Seumawe dan Medan. Sebagian besar alat batu yang ditemukan adalah alat kerakal yang diserpih pada satu sisi dengan bentuk lonjong atau bulat telur. Dibandingkan dengan budaya Hwabin yang sesungguhnya, pembuatan alat batu yang ditemukan di Sumatera ini dibuat dengan teknologi lebih sederhana. Ditinjau dari segi perekonomiannya, pendukung budaya Hwabin lebih menekankan pada aktivitas perburuan dan mengumpulkan makanan di daerah sekitar pantai. Kesimpulan yang saya dapat dari tugas ini, terdapat dua jalur penyebaran ketiga kebudayaan tersebut. Satu, jalur barat dengan peninggalan berupa kapak persegi. Dua, jalur timur dengan ciri khas peninggalan kebudayaan kapak lonjong. Pada zaman perunggu, kapak lonjong ditemukan di Formosa, Filipina, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya. Di Indonesia, alat-alat dari kebudayaan Bakson Hwabin dapat ditemukan di daerah Sumatera, Jawa atau lembah Sungai Bengawan Solo, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua atau Irian Jaya. Di Sumatera letaknya di daerah Lek Seumawe dan Medan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya minta ampun, dan kepada saudara atau saudari saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kesempurnaan